Oke, selamat pagi semuanya. Selamat berjumpa kembali dengan saya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bahasa Indonesia yang ada di tema 3 subtema 1. Jangan lupa untuk menyaksikan video ini sampai akhir. Jangan di skip-skip, jangan dilewat, tonton sampai akhir agar kalian dapat memahami dan mengerti materi ini dengan baik. Yuk kita mulai saja videonya. Pengertian wawancara. Wawancara merupakan kegiatan tanya-jawab yang dilakukan untuk memperoleh informasi secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa. Orang yang mewawancarai disebut pewawancara, sedangkan orang yang diwawancarai disebut narasumber. Ada wawancara yang dilakukan kepada beberapa narasumber, dan ada pula wawancara yang dilakukan kepada satu narasumber atau disebut wawancara tunggal. Sebelum melakukan wawancara, tentukan topik wawancara terlebih dahulu. Topik wawancara ditentukan berdasarkan hal atau peristiwa yang ingin kamu ketahui. Topik wawancara bertujuan untuk memfokuskan pertanyaan yang akan diajukan. Setelah menentukan topik, buatlah daftar pertanyaan yang akan kamu ajukan saat wawancara. Kamu juga harus menentukan narasumber yang akan diwawancara, sehingga tidak asal tunjuk saja, tapi harus ditentukan terlebih dahulu. Saat wawancara, lakukan hal-hal berikut. 1. Mulailah pembicaraan dengan sapaan yang ramah dan perkenalan diri. Contohnya, selamat pagi Pak, selamat pagi Bu, nama saya. Nah, seperti itu. Ajukanlah pertanyaan dengan jelas dan menggunakan bahasa yang santun. Jadi ketika bertanya, usahakan jelas dan bahasanya santun. Sebisa mungkin tidak menggunakan bahasa-bahasa gaul. Catatlah jawaban yang dijelaskan oleh narasumber. Kenapa? Agar mengurangi kemungkinan tiba-tiba nanti lupa. Maaf Pak, maaf Bu, tadi apa jawabannya ya? Nah, jangan seperti itu. Jadi ketika narasumber menjawab, langsung dicatat. Akhirilah wawancara dengan kesan yang baik dan menyenangkan. Ucapkan terima kasih Pak, Bu, terima kasih sudah meluangkan waktunya, sehingga akan menimbulkan kesan yang baik oleh narasumber. Hal yang harus diperhatikan saat wawancara yaitu 1. Pertanyaan sebaiknya menggunakan kalimat yang efektif dan mudah dipahami. Penampilan dan sikap saat melakukan wawancara harus santun. Contoh sikap yang baik saat wawancara adalah tidak menyela narasumber saat memberikan penjelasan. Jadi ketika narasumber sedang berbicara, tidak dipotong atau disela. Tunggu sampai narasumber selesai memberikan penjelasan. Cara membuat pertanyaan wawancara. Pertanyaan yang diajukan saat wawancara bertujuan untuk menggali informasi secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa. Pertanyaan wawancara dibuat seperti pertanyaan pada umumnya, yaitu menggunakan kalimat tanya. Perhatikan fungsi penggunaan kata tanya berikut ini. Apa? Apa berfungsi untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Kata apa dapat digunakan untuk mengawali wawancara, yaitu menanyakan hal yang bersifat umum. Misalnya, topik tentang cara merawat hewan peliharaan. Contoh pertanyaannya, apa hewan yang Bapak pelihara? Dan banyak lagi contoh pertanyaan yang menggunakan apa. Kalian bisa mengembangkan sendiri sesuai kreativitas kalian. Berapa? Berapa berfungsi untuk menanyakan jumlah. Contoh pertanyaannya, berapa banyak hewan peliharaan Bapak? Atau banyak lagi contoh yang lain. Siapa? Siapa berfungsi untuk menanyakan pelaku atau orang yang terlibat dalam suatu peristiwa. Contoh pertanyaannya, siapa yang memberi makan hewan peliharaan Bapak? Atau banyak lagi contoh pertanyaan yang menggunakan siapa. Di mana? Di mana berfungsi untuk menanyakan tempat kejadian peristiwa. Contoh pertanyaan, di mana Bapak membeli makanan hewan? Atau banyak juga contoh pertanyaan yang menggunakan di mana. Kapan? Kapan berfungsi untuk menanyakan waktu kejadian peristiwa. Contoh pertanyaannya, kapan Bapak memberi makan hewan peliharaan Bapak? Atau banyak lagi pertanyaan yang menggunakan kapan. Coba kalian kembangkan sendiri. Mengapa? Mengapa berfungsi untuk menanyakan sebab terjadinya peristiwa. Contoh pertanyaan, mengapa kandang hewan peliharaan Bapak harus dibersihkan secara teratur? Nah,
Dan banyak lagi contoh pertanyaan yang menggunakan mengapa. Bagaimana berfungsi untuk menanyakan keadaan atau proses terjadinya peristiwa. Contoh pertanyaannya, bagaimana cara Bapak membersihkan kandang hewan peliharaan? Atau banyak lagi pertanyaan yang lain. Pertanyaan wawancara yang baik. Pertanyaan wawancara diajukan seperti saat melakukan percakapan biasa, mengalir atau tidak terburu-buru. Jadi biasa aja, mengalir aja biasa. Dan jangan terburu-buru, nanti narasumbernya akan tidak nyaman. Adapun ketentuan pertanyaan wawancara yang baik mencakup hal-hal berikut ini. Pertanyaan wawancara disusun secara runtun atau urutan. Ini penting sekali, harus berurutan. Lalu pertanyaannya dimulai dari pertanyaan yang umum lalu menuju ke pertanyaan khusus. Jadi mulailah dengan bertanya hal-hal yang umum, baru lama-lama mulai ke hal-hal yang detail dan khusus. Jangan tiba-tiba awal-awal langsung khusus, nanti narasumbernya bingung. Pertanyaan wawancara sebaiknya berkelanjutan. Jadi usahakan kalian bikin pertanyaannya yang narasumbernya nanti tidak menjawab lalu berhenti. Tapi usahakan pertanyaannya berkelanjutan. Jadi setelah nanya ini lalu nyambung terus seperti kita ngobrol biasa aja. Itu wawancara yang bagus. Setelah narasumber memberikan jawaban, kamu juga dapat menanyakan hal yang berkaitan dengan jawaban narasumber. Kalau sekiranya ada pernyataan narasumber yang membingungkan, kalian bisa memberikan pertanyaan atau memperdalam lagi maksudnya apa gitu supaya wawancara ini hidup. Praktik wawancara sederhana. Wawancara itu kan bertujuan untuk meroleh informasi tentang suatu hal yang belum kita ketahui. Dan wawancara juga dapat memperluas pengetahuan kita tentang suatu hal. Sebelum melakukan wawancara, perhatikan cara membuat pertanyaan yang baik, langkah-langkah wawancara, serta hal yang perlu dipersiapkan dan diperhatikan saat wawancara. Nah, terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Semoga dapat membantu kalian dalam memahami dan mengerti materi ini dengan baik. Dan juga semoga dapat membantu kalian dalam belajar sehingga nilai penilaian kalian bahasa Indonesianya memuaskan. Kita akan berjumpa kembali di video pembelajaran berikutnya yang akan membahas tentang bahasa Indonesia di tema 3 subtema kedua. Tetap jaga kesehatan, rajin berolahraga, dan sampai jumpa di video berikutnya.